Dalam karakter mekanik, ada beberapa tes yang bisa dilakukan. Di antaranya adalah uji tensil, uji kompresi, dan uji hardness. Ketiga-tiganya merupakan uji yang bisa merusak spesimen kita atau sampel kita. Sehingga dalam mensintetis material ini perlu dibuat material cadangan. Yang pertama, uji tensil. Uji ini bisa memberikan informasi mengenai bagaimana kekuatan tariknya, kekuatan luluhnya, dan keuletan material kita. Dan yang kedua, uji kompres, kemampuan material kita dalam menahan beban. Dan yang ketiga adalah uji hardness. Uji ini biasanya digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu material dalam menahan lekukan permanen. Dan masih ada beberapa uji-uji mekanik yang lainnya. Di antaranya adalah uji fatigue dan yang lainnya. Ketika material kita diuji tensil test, maka material kita akan diberi beban atau gaya. Selanjutnya material kita atau spesimen kita akan ditarik sampai kemudian patah. Pada uji tensil test ini ada beberapa sifat yang bisa kita tentukan. Di antaranya adalah kekuatannya, kemudian keuletannya, selanjutnya adalah kekerasannya, modulus elastisitasnya, dan kemudian kemampuan pengerasan regangan. Untuk mengetahui bagaimana karakter atau sifat material yang kita uji tensil, maka ada beberapa satuan yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah sigma dan epsilon. Apa itu sigma dan apa itu epsilon? Sigma atau enduring stress didefinisikan sebagai rasio antara beban P pada suatu sampel dengan luas penampang awal dari sampel. Sedangkan epsilon atau engineering strain didefinisikan sebagai rasio antara perubahan panjang suatu sampel dengan panjang pembebanan terhadap panjang awalnya, di mana epsilon itu adalah sama dengan L akhir dikurangi dengan L mula-mula dibagi dengan L mula-mula. Kita lihat dari gambar ini. Pada gambar pertama, di sini ada suatu logam dengan panjangnya adalah L0 dan luas penampangnya adalah A0. Ketika sebelum dikasih beban, maka ini terlihat lebih pendek dan lebih luas. Ternyata setelah dikasih beban, maka luasnya telah berubah, yaitu sebesar A, lebih sempit dari semula, dan panjangnya lebih panjang dari semula. Coba perhatikan gambar berikut. Ketika suatu spesimen kita uji tensil, maka akan mengalami perubahan panjang dan perubahan luas penampang. Ketika kita kasih beban, maka material tersebut akan mengalami perubahan panjang sampai kemudian terbentuklah necking dan mengalami fracture. Dari data yang kita dapatkan, maka kita bisa membuat suatu grafik di mana grafik itu kita plotkan antara stres dan strainnya, di mana sumbu X-nya adalah nilai strain dan sumbu Y-nya adalah nilai stres. Selanjutnya, dari grafik tersebut kita juga bisa mendapatkan area manakah, daerah manakah yang mengalami atau bisa dikatakan sebagai area plastis dan area manakah yang dikatakan sebagai area elastis. Selanjutnya, dari grafik tersebut, kita juga bisa mendapatkan nilai modulus Young-nya atau modulus elastisitasnya dari nilai slope. Atau modulus Young bisa kita ambil dari persamaan E sama dengan sigma dibagi dengan epsilon atau stress dibagi dengan strain. Selanjutnya, suatu material dikatakan mengalami necking itu adalah batas maksimum material kita mendapatkan beban, kemudian akan mengalami fracture atau patah. Selanjutnya, di sini juga akan kita mendapatkan nilai titik luluh. Namun, ketika grafik tersebut atau material tersebut tidak mengalami titik luluh, maka kita bisa mengoffsetkan nilai titik luluh itu dari 0,2% dari total dari strainnya. Coba perhatikan grafik berikut. Dari grafik berikut, kita bisa mengetahui ada perbedaan antara kedua grafik ini. Yang pertama, sebelah kiri, grafik ini mempunyai nilai yield strain, sedangkan sebelah kanan tidak mengalami titik luluh. Dari materialnya, saat kita uji,
pasti ada pula bedanya. Ketika material tersebut memiliki titik luluh, maka akan terbentuk necking. Namun, ketika material tersebut tidak mengalami titik luluh, maka material tersebut biasanya langsung patah, tidak mengalami necking. Dari grafiknya, kita akan mendapatkan bahwasanya ketika suatu material tersebut mengalami yield strength atau titik luluh, maka di sini ada garis yang kemudian naik terus, selanjutnya turun, kemudian naik kembali. Namun, ketika material tersebut tidak mengalami yield strength atau titik luluh, maka grafiknya menunjukkan bahwasanya garis lurus terus naik sampai kemudian mengalami fracture atau patah. Untuk material atau untuk grafik yang tidak mengalami titik luluh, maka caranya adalah kita tarik sebesar, kita offsetkan sejauh 0,2% dari regangan total pada sumbu regangan untuk mengetahui berapa nilai titik luluh suatu material tersebut. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan melihat video berikut untuk mengetahui bagaimana uji tensil dan untuk mengetahui bagaimana bedanya antara suatu material yang mengalami titik luluh dan tidak mengalami titik luluh. Selanjutnya adalah mengenai keuletan. Keuletan adalah sifat material yang didefinisikan sebagai kecenderungan material yang mengalami deformasi secara signifikan sebelum patah. Suatu material dikatakan ulet apabila mengalami perpanjangan 5% dari saat patah. Nah, keuletan ini bisa diambil atau bisa ditentukan dengan cara menggunakan persen perpanjangan sebelum patah atau persen pengurangan luas sebelum patah.